Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramudaki Manando dengan NIM 25040730159 dari Rombel D, Program Studi Administrasi Publik UNY. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dalam organisasi publik dan juga bagaimana kepemimpinan itu dapat mempengaruhi perilaku organisasi. Ketika membahas tentang organisasi publik, kita seringkali berfokus pada aturan, prosedur, atau struktur birokrasi. Namun sebenarnya salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi itu adalah kepemimpinan. Seorang pemimpin memiliki peran penting dalam membentuk cara pikir, sikap, dan juga perilaku pegawai, sehingga tujuan organisasi tersebut dapat tercapai secara efektif. Urgensi kepemimpinan birokrasi dengan perilaku organisasi dalam organisasi publik, pemilihan model kepemimpinan yang tepat sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan penelitian Pak Westri dan juga Yuwadi, bahwa pemimpin itu dapat mempengaruhi perilaku inovatif pegawai melalui pendekatan emosional yang tetap memperhatikan aturan dan juga prosedur organisasi. Artinya, seorang pemimpin itu tidak hanya berperan sebagai pengarah saja, tetapi juga mampu memotivasi dan juga mengembangkan potensi bawahannya. Namun, dalam praktiknya budaya birokrasi itu seringkali dianggap terlalu kaku, sehingga dapat menghambat kreativitas dan juga komitmen pegawai itu sendiri. Hendriyadi dan rekan-rekannya itu juga menjelaskan bahwa budaya birokrasi yang kaku itu memiliki hubungan negatif terhadap komitmen pegawai dan juga kepemimpinan yang memberdayakan. Meskipun demikian, pemimpin yang mampu memberdayakan bawahannya tetap dapat mendorong budaya berbagai pengetahuan dan juga meningkatkan keterlibatan pegawai dalam organisasi. Selain itu, kepemimpinan yang berlandaskan etika juga memiliki pengaruh yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemimpin itu memberikan contoh yang baik, pegawai akan lebih terdorong untuk bekerja secara jujur, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Dari sini itu dapat dipahami bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan itu akan sangat mempengaruhi perilaku pegawai serta budaya kerja dalam organisasi publik. Kaitan kepemimpinan adaptif dan juga transformasional dengan perilaku organisasi selanjutnya, yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan adaptif. Menurut Budgard, bahwa kepemimpinan transformasional dan adaptif itu berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam menghadapi perubahan. Kedua gaya kepemimpinan ini itu mampu membentuk budaya organisasi yang mendukung kelincahan atau agility, sehingga organisasi itu dapat merespon perubahan dengan lebih cepat dan juga efektif. Kepemimpinan transformasional sendiri itu berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pegawai melalui visi dan juga tujuan bersama. Pemimpin transformasional itu mampu mendorong kolaborasi internal dalam organisasi. Pegawai tidak lagi bekerja secara terpisah berdasarkan bidang masing-masing, tetapi lebih terbuka untuk bekerja sama dengan mencapai tujuan bersama. Sementara itu, kepemimpinan adaptif berperan dalam membantu organisasi menghadapi tantangan yang terus berubah. Chung Hai dan juga rekan-rekannya itu menjelaskan bahwa pemimpin adaptif itu dapat meningkatkan keyakinan pegawai dalam menghadapi perubahan. Ketika pegawai merasa mampu beradaptasi, mereka akan lebih percaya diri untuk berinovasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang muncul. Oleh karena itu, kepemimpinan transformasional dan juga adaptif itu sangat dibutuhkan dalam organisasi publik yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan juga tuntutan masyarakat yang terus berubah. Kaitan kepemimpinan kolaboratif dengan perilaku organisasi, selain kepemimpinan transformasional dan adaptif, terdapat juga kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif ini menekankan bahwa pentingnya kerjasama, komunikasi, dan membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Menurut Syih dan Liao, keterampilan dalam kepemimpinan kolaboratif dapat membantu pegawai menerima aturan organisasi dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan persepsi mereka terhadap kinerja organisasi itu sendiri. Dengan kata lain, ketika kolaborasi berjalan dengan baik, pegawai akan lebih mudah memahami tujuan organisasi dengan berkontribusi secara positif. Kepemimpinan publik yang mendorong kolaborasi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas layanan. Semakin baik kolaborasi yang dibangun, maka semakin baik pula hasil pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat. Sebagai penutup,
Kepemimpinan itu memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku organisasi publik. Kepemimpinan birokrasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan juga membangun perilaku kerja yang positif. Kepemimpinan transformasional dan adaptif mampu membantu organisasi itu menghadapi perubahan sekaligus mendorong inovasi. Sementara itu, kepemimpinan kolaboratif mampu memperkuat kerjasama dan juga meningkatkan efektivitas organisasi. Baik, selanjutnya pembahasan polisi brief tentang strategi perbaikan tata kelola untuk mengatasi keterlambatan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Pada bagian eksekutif summary, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini atau sering familiar kita dengar dengan WUS merupakan proyek strategis nasional yang mengalami keterlambatan signifikan dari target operasi 2019 hingga Oktober 2023. Disertai kenaikan biaya dari 85 triliun rupiah menjadi 117 triliun rupiah. Dalam keterlambatan ini itu memiliki dampak yaitu menurunnya nilai IRR proyek dari 13,27% menjadi 11,13%. Meskipun NPV-nya tetap positif dengan tingkat risiko yang lebih tinggi, keterlambatan itu dipengaruhi oleh berbagai permasalahan, yaitu permasalahan perencanaan, teknis, koordinasi, sumber daya, dan juga pembebasan lahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, direkomendasikan yang pertama yaitu pembentukan integrated project delivery dengan sistem perencanaan tunggal yang mengikat secara hukum. Yang kedua yaitu penerapan Joint Technical Standardization Protocol dan Technical Dispute Board untuk mengakhiri ambiguitas standar teknis. Yang ketiga yaitu implementasi Adaptive Realistic Scheduling System dengan buffer waktu 15-20% dengan Early Warning System berbasis AI. Yang keempat yaitu pengembangan platform koordinasi hybrid permanen dengan SOP transisi kepemimpinan. Yang kelima itu ada manajemen rantai pasok terintegrasi dengan cadangan sumber daya dinamis. Serta yang keenam atau yang terakhir itu yaitu penguatan kerangka manajemen resiko lahan melalui harmonisasi RT dan juga mekanisme ganti rugi berkeadilan. Baik, selanjutnya yaitu penyampaian rate teman satu kelompok di proyek mata kuliah TPO ini. Mungkin langsung saja rating dari saya yang tertinggi itu ada Aulia Fitrotun. Mengapa saya memberikan rating tertinggi kepada Aulia Fitrotun? Karena menurut saya Aulia memberikan kontribusi yang paling banyak dan kerja yang cukup banyak dalam pengerjaan proyek ini sehingga Aulia layak untuk diberikan proyek yang paling tinggi di antara teman-teman satu kelompok lainnya. Yang kedua yaitu ada Laras Erlina. Tidak jauh dari Aulia tadi, Laras itu juga memberikan banyak sekali masukan-masukan kepada anggota lain sehingga pengerjaan ini dapat berjalan lancar. Namun beberapa momen saat kerja kelompok, Laras itu seringkali bisa dikatakan bermalas-malasan sehingga menunda-nunda pekerjaan itu sendiri. Yang ketiga itu ada Janet Taihera. Menurut saya Janeta Yahra cukup berkontribusi dalam mengerjakan proyek ini, namun Janeta itu izin tidak hadir karena ada kegiatan BEM, ada kegiatan di luar kelas. Yang keempat itu atau yang menurut saya kurang berkontribusi dalam pengerjaan proyek mata kuliah TPO ini itu ada namanya Gina Maulafida. Kenapa saya katakan kurang berkontribusi? Karena saat kerja kelompok itu pernah beberapa kali Gina itu tidak terfokus pada pengerjaan proyek TPU ini saja, tapi menyambi atau sambil mengerjakan tugas-tugas dari mata kuliah lain begitu, sehingga dalam pengerjaan ini itu kurang memberikan masukan-masukan dan juga kurang maksimal dalam mengerjakan bagiannya Gina sendiri begitu. Mungkin dalam WhatsApp pun Gina itu jarang merespon ketika diminta jawabannya sampai mana, progresnya sampai mana. Gina bisa dikatakan tidak pernah atau bukan tidak pernah tapi jarang merespon di dalam grup WA itu sendiri. Mungkin sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.